satu kesatuan ini, deretan kata ini, kita bisa sebut sebagai klausa. Karena klausa, maka jawaban yang benar adalah B, although. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas salah satu materi yang sering muncul di SPMBPKN STAN, yaitu adverbial clause. Adverbial clause adalah klausa yang berfungsi sebagai kata keterangan. Nah, adverbial clause ini terdiri dari 7 jenis ya. Yang pertama adalah adverb clause of reason. Ini berfungsi untuk menerangkan alasan. Yang kedua, adverb clause of result, yang berfungsi untuk menyatakan hasil dari suatu pekerjaan. Yang ketiga, adverb clause of purpose, yang berfungsi untuk menyatakan suatu tujuan dari suatu pekerjaan. Yang keempat, adverb clause of contrast, yang menunjukkan pertentangan. Kemudian yang kelima, adverb clause of place, dan ini berfungsi untuk menyatakan tempat. Yang keenam adalah adverb clause of time. Ini berfungsi untuk menerangkan waktu. Dan yang ketujuh adalah adverb clause of extra information, yang berfungsi untuk menerangkan informasi lebih lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu jenis keempat, yaitu adverb clause of contrast atau adverbial clause yang berfungsi untuk menunjukkan pertentangan. Kenapa saya pilih yang keempat ini? Karena jenis yang keempat ini sering sekali muncul, dan jika kita sudah mengetahui tips dan trik mengerjakannya, maka ketika muncul lagi kita tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab dengan benar. Nah, adverb clause of contrast ini terdiri dari, diawali oleh 3 konjungsi. Yang pertama adalah although, yang kedua adalah despite, yang ketiga adalah in spite of. Nah, ketiga konjungsi ini berarti walaupun atau meskipun. Sekarang kita lihat contohnya dalam bahasa Indonesia. Ini ya. Walaupun Doni pandai, dia tidak lulus ujian nasional. Nah, ini kan menunjukkan pertentangan ya. Doni kan pandai, tetapi dia tidak lulus ujian nasional. Nah, walaupun Doni pandai ini yang kita sebut sebagai adverbial clause, klausa yang berfungsi sebagai kata keterangan. Nah, apa itu klausa? Nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, ini sekarang kita ubah ke dalam bahasa Inggris ya. Di sini tadi kan ada although, despite, dan in spite of, yang semuanya berarti walaupun atau meskipun. Nah, ketiga konjungsi ini memiliki pola tersendiri untuk menggunakan, sehingga di sini saya tulis semua ya, despite, in spite of, dan although. Tapi mana yang kita gunakan sesuai dengan pola ini? Nah, ternyata despite sama in spite of ini tidak saya gunakan. Artinya kalau kita menggunakan despite atau in spite of, itu akan menyalahi aturan. Nah, yang betul adalah although Doni is smart, he doesn't pass the national examination. Nah, although Doni is smart ini adalah adverbial clause-nya. Nah, sekarang kita bahas tips mengerjakan soal adverbial clause yang terdiri dari konjungsi although, despite, dan in spite of. Yang pertama, tidak ada despite of atau in spite, karena biasanya di soal ada pengecoh. Yang benar adalah despite saja, tidak pakai of, atau in spite of. In spite harus pakai of. Nah, jika di soal ada opsi despite of dan atau in spite saja, maka opsi tersebut adalah pengecoh, sehingga salah, jangan dipilih. Sehingga di sini teman-teman harus ingat betul
Yang salah yaitu despite of dan in spite. Yang benar adalah despite atau in spite of. Jadi jika teman-teman di dalam soal menemukan despite of maupun in spite of, maka langsung saja dieliminasi dari pilihan jawaban. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, tips mengerjakan soal adverbial clause yang kedua. Pahami perbedaan klausa dan frasa. Hal ini sangat penting karena ini merupakan kuncinya. Kenapa ini saya sebut kuncinya? Karena kita lihat di sini nih. Although itu dalam penggunaannya harus kita pisahkan ya dengan despite atau in spite of. Nah, aturannya adalah although itu diikuti oleh klausa, sedangkan despite atau in spite of itu diikuti oleh frasa atau noun. Nah, inilah kenapa teman-teman harus paham perbedaan antara klausa dan frasa. Kemudian, apa itu klausa? Klausa adalah deretan kata yang membentuk subjek dan predikat. Intinya ada beberapa kata ya. Beberapa kata itu bisa 2 atau lebih. Itu jika kita pisah-pisah itu bisa membentuk subjek dan predikat. Nah, kita tahu sendiri predikat itu biasanya terdiri dari kata kerja. Atau dalam bahasa Inggris ada kata kerja bantu. Kata kerja bantu ini kan biasanya is ya, is, am, are, was, were, be, dan lain-lain ya. Ini kita lihat contohnya nih. She is sick. Ini kan ada 3 kata ya. Ini bisa kita sebut dengan deretan kata. Kata pertama she, kata kedua, sebentar ini ada gangguan. Oke. Pertama ya, she is she. Ini kata pertama, yang kedua adalah is, yang ketiga adalah sick. Coba kita pisah-pisah ya. Kata pertama kan she. Kata she ini bisa kita gunakan sebagai subjek ya, karena she kan kata ganti perempuan yang berfungsi sebagai subjek. Nah, ini jadi subjek. Kemudian di sini ada is. Is ini kan termasuk kata kerja bantu, sehingga she, is, dan sick ini jika kita gabungkan akan membentuk klausa karena terdiri dari subjek dan kata kerja atau kata kerja bantu. Sampai sini paham ya? Nah, contoh yang kedua nih. Fuad works hard. Kata pertama Fuad, kata kedua works, kata ketiga hard. Yang kita lihat ini kata pertama dan kata kedua aja dulu ya. Pertama Fuad. Fuad kan nama orang ya. Tentu saja nama orang bisa kita gunakan sebagai subjek, memenuhi syarat ya. Ini. Kemudian works. Nah, works ini artinya kerja ya. Works ini adalah kata kerja, sehingga kita bisa gunakan sebagai predikat. Sehingga ini memenuhi syarat, terdapat subjek yaitu Fuad dan kata kerja yaitu work. Sehingga Fuad works hard. Sehingga Fuad works hard adalah klausa. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kita ke frasa. Nah, despite atau in spite of ini diikuti oleh frasa atau noun. Yang pertama, yang pendek dulu ya, noun. Noun ini hanya terdiri dari satu kata, misalnya man atau pria ya. Itu kan noun. Road, jalan, itu kan noun atau kata benda. School, sekolah, kata benda juga. Sickness, sakit, itu kata benda juga ya. Demikian dengan ini tadi, si atau Fuad ini kalau tidak ada is dan sick-nya itu ini menjadi noun karena cuma satu kata. Dan Fuad works hard, kalau works hard-nya dihilangkan juga Fuad menjadi noun. Nah, noun paham ya. Sekarang kita lanjutkan ke frasa. Nah, frasa ini adalah kebalikan dari klausa. Kalau klausa tadi adalah deretan kata yang membentuk subjek dan predikat, kalau frasa ini
tidak bisa membentuk subjek dan predikat. Intinya tidak ada kata kerja atau kata kerja bantunya dan diakhiri dengan kata benda atau noun. Jadi kalau frasa itu biasanya kata terakhirnya noun atau kata benda ya. Contohnya nih, her sickness. Nah, her ini kan artinya posesif ya, kepemilikan untuk cewek. Her ini tidak bisa kita gunakan sebagai subjek ya, kecuali kalau kita mau jadi subjek ya harus diganti dengan she, she ya, she. Karena ini her tidak bisa menjadi subjek. Kemudian sickness ini adalah noun, memenuhi ketentuan yang ini nih. Diakhiri dengan kata benda atau noun kan, her sickness. Sickness ini adalah noun, sehingga jika dijadikan satu yaitu her sickness hanya bisa menjadi subjek dan tidak ada predikatnya, karena ini kan noun. Noun itu bisa digunakan sebagai subjek. Kalau her saja tidak bisa digunakan sebagai subjek, tapi kalau digabung jadi satu, her sickness jadi noun. Noun itu bisa digunakan sebagai subjek, maka her sickness ini adalah frasa. Oke, untuk klausa dan frasa sudah paham ya. Yang perlu diingat adalah although itu harus diikuti oleh klausa. Despite atau in spite of itu harus diikuti oleh frasa atau noun. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Tadi teman-teman udah paham kan mengenai klausa. Nah, klausa itu ada hubungannya dengan although ya tadi ya. Jadi sekarang kita terapkan nih, although itu diikuti oleh klausa. Yang pertama adalah di sini ada although ya. Di sini she is sick. She ini kan sebagai subjek, is sick-nya ini sebagai predikat atau ada kata kerjanya. Karena ini she is sick terdapat subjek dan kata kerja bantu, maka dapat kita sebut klausa, sehingga kita boleh pakai although. Nah, although she is sick, she keeps going to school. Atau ini tuh bisa kita balik ya, tapi koma yang di tengah ini kita hilangkan. Jadi she keeps going to school although she is sick. Nah, yang kedua ini kita pakai although. Fuad works hard. Tadi udah kita sama-sama jelaskan ya kenapa ini disebut klausa. Although Fuad works hard, he is still unable to buy the house. Meskipun sudah kerja keras, Fuad tetap belum bisa membeli rumah yang diinginkannya. Atau bisa kita balik ininya ya, susunan kalimatnya, komanya dihilangkan. Fuad is still unable to buy the house although he works hard. Nah, ini ya bentuk soal yang biasanya sering muncul itu seperti ini. Jadi misalnya ini nomor 1 ya, titik, she is sick, she keeps going to school. Nah, kalau mengerjakan soal seperti ini, she keeps going to schoolnya ini bisa diabaikan saja ya, nggak usah dilihat. Nah, ini she keeps going to schoolnya nggak usah dilihat. Nah, hilangkan saja. Yang menjadi fokus kita adalah she is sick. Kita harus menentukan she is sick ini adalah frasa atau klausa. Karena tadi ya, she is sick ini kan she sebagai subjek, is sebagai to be atau kata kerja bantu, sehingga karena deretan kata ini, deretan 3 kata ini membentuk subjek dan kata kerja bantu, maka ini adalah klausa. Klausa pakai although. Nah, teman-teman udah paham kan mengenai frasa. Sekarang kita terapkan despite atau in spite of diikuti oleh frasa. Contoh yang pertama ya, despite her sickness, she keeps going to school. Nah, kenapa kita pakai despite? Karena setelahnya ini adalah her sickness. Tadi sudah kita sama-sama pelajari, her sickness ini merupakan frasa karena her itu tidak bisa kita gunakan sebagai subjek dan sickness ini adalah noun. Atau bisa kita balik polanya, she keeps going to school despite her sickness. Kemudian kalau ini tadi belum kita bahas ya. In spite of the heavy rain, Fuad keeps
riding his motorcycle. Nah, sekarang kita bahas nih. Ini kan deretan kata ini terdiri dari 3 kata ya. Pertama the, kedua heavy, yang kedua rain. Nah, sekarang kita lihat apakah kata the bisa dijadikan sebagai subjek? Jawabannya adalah tidak, karena ini adalah artikel bukan noun ya. Kalau subjek kan terbuat dari noun biasanya. The ini nggak bisa dibuat sebagai subjek. Kemudian ini heavy, heavy ini adalah kata keterangan, artinya lebat. The heavy rain, rain ini adalah noun, hujan. Jadi di sini ada the heavy rain, hujan lebat. Apakah hujan lebat ini bisa terdiri dari subjek, predikat, dan objek? Tidak. The heavy rain ini kalau dijadikan satu menjadi frasa. Ini kan the heavy rain. The tidak bisa sebagai subjek, heavy tidak bisa sebagai predikat atau bukan kata kerja ya. Kalau tadi kan syarat menjadi klausa ya. Kalau kita mau pakai although kan harus ada kata kerjanya atau kata kerja bantu. Sedangkan heavy ini bukan kata kerja. Dan ini diakhiri dengan rain. Rain kan artinya hujan. Hujan itu kan kata benda. Jadi semakin menguatkan kalau the heavy rain ini adalah frasa, sehingga kita pakai in spite of. Bisa juga pakai despite karena ketentuannya sama. Atau bisa dibalik ya. Fuad keeps riding his motorcycle in spite of the heavy rain. Nah, pola soalnya biasanya seperti ini ya. Sama seperti yang although tadi. Di sini ada titik-titik dulu, kemudian di sini ada the heavy rain. Nah, yang kalimat selanjutnya ini bisa kita abaikan saja ya ketika mengerjakan soal. Hapus aja nih. Nah, sehingga yang menjadi fokus kita adalah the heavy rain. Kita tinggal tentukan the heavy rain ini frasa atau klausa. Ini menjadi kata kuncinya. Karena ini adalah frasa, maka kita tidak mungkin jawab although ya. Jadi jawabannya adalah despite. Nah, di sini kan despite of nggak ada ya. Despite of. Jadi jawabannya adalah despite atau in spite of. Sorry, tadi saya buat pilihan jawabannya despite sama in spite of ya. Jadi dua-duanya bisa dipilih. Tapi kalau di soal misalnya hanya ini ya, hanya in spite saja, jadi yang benar adalah despite. Karena kalau in spite of kan bisa dipilih juga ya. Jadi kalau mau dijadikan pengecoh, in spite. Jadi tadi sudah kita bahas, tidak ada in spite, tidak ada despite of. Yang benar adalah in spite of atau despite saja. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang kita latihan soal. Namun sebelum kita mengerjakan soal, kita ulangi kembali tips yang telah kita bahas bersama-sama tadi. Yang pertama adalah kita lihat opsinya. Jika ada despite of dan atau in spite saja, maka langsung eliminasi. Karena yang benar adalah despite. Karena yang benar adalah despite, nggak pakai of ya, dan atau in spite of. Jadi kalau despite-nya pakai of dan in spite-nya nggak pakai of, langsung dieliminasi saja. Kemudian yang B, jika ada despite dan in spite of sekaligus ya, kalau ada dua-duanya sekaligus, maka itu bukan jawabannya, karena keduanya artinya sama, polanya juga sama. Jadi kemungkinan soal itu jawabannya although. Kemudian yang ketiga, yang C, lihat setelah titik-titik ya, tadi frasa atau klausa. Jika frasa, maka jawabannya despite atau in spite of. Jika klausa, maka jawabannya adalah although. Kemudian yang kelima, jika ada opsi lain, misalnya because dan because of. Nah, ini kita harus artikan soalnya. Kalau menunjukkan sebab akibat, berarti jawabannya because atau because of. Jika menunjukkan pertentangan atau adverb of contrast yang sedang kita bahas, maka jawabannya adalah pilihan antara although, despite, atau in spite of. Perlu teman-teman ketahui, because ini polanya sama dengan although. Oke? Because ini polanya sama dengan although, diikuti oleh
klausa. Sedangkan because of ini polanya sama dengan despite dan in spite of, diikuti oleh klausa. Oke, sekarang kita kerjakan soal. Yuk, sekarang kita kerjakan soal nomor 138. Ini merupakan soal tes bahasa Inggris SBMPTN STAN 2016 ya. Blah blah blah, the fact that dolphins are mammals, most people think that they are fish. Kita langsung lihat pilihan jawabannya aja ya. Yang pertama adalah in spite of, di sini ada although, ada because of, ada despite. Oke. Sekarang kita lihat tips mengerjakannya dulu ya. Nih lihat yang pertama kan harus kita lihat opsinya ya. Tadi udah kita lihat, jika ada despite of dan atau in spite saja maka langsung eliminasi. Kita lihat ya, ada despite of atau in spite of saja enggak. Di sini ada despite bener ya. Pertama in spite, ini bener enggak? Salah ya, yang seharusnya adalah in spite of, maka pilihan ini kita eliminasi. Seharusnya apa? In spite of. Kan gitu kan? Gampang kalau ngerjainnya seperti ini. Kita menggunakan metode eliminasi. Harusnya in spite of yang benar. Terus tips yang kedua coba ya. Kita simpan dulu. Oke. Jika ada despite dan in spite of sekaligus, maka itu bukan jawabannya, karena keduanya artinya sama atau polanya juga sama. Di sini tadi in spite ya, bukan in spite of. Jadi di sini ada in spite sama despite ini tidak bisa kita pakai tips yang B ya, karena di sini tadi in spite-nya salah, bisa jadi despite ini benar. Kemudian yang ketiga nih, lihat setelah titik-titik frasa atau klausa. Nah, sekarang kita tentukan setelah titik-titik ini, the fact that dolphins are mammals itu frasa atau klausa. Di sini ada pilihannya tinggal although, because of sama despite ya, B, C, D. Nah, kita lihat nih. The fact that dolphins are mammals. Sekarang kan yang kita lihat yang setelah titik-titik nih. The fact that dolphins are mammals. Kita ingat-ingat lagi tadi klausa definisinya adalah deretan kata yang membentuk subjek dan predikat. Nah, subjek dan predikat, intinya ada subjek dan ada kata kerja atau kata kerja bantunya, karena predikat ini terbuat dari kata kerja atau kata kerja bantu. Sekarang kita lihat di sini ada dolphins. Dolphins ini kan lumba-lumba ya. Ini subjek. Kemudian di sini ada are. Are ini adalah to be atau kata kerja bantu. Sehingga di sini sudah memenuhi syarat untuk menjadi klausa. Dolphin sebagai subjek, are sebagai kata kerja bantu. Jadi ini adalah klausa. Oke, ini satu kesatuan ini, deretan kata ini kita bisa sebut sebagai klausa. Karena klausa, maka tadi in spite-nya sudah kita eliminasi ya. Karena ini klausa, nggak mungkin juga jawabannya despite, karena despite diikuti oleh frasa. Nah, sekarang tinggal although sama because of. Nah, kalau because of kan tadi polanya sama ya dengan in spite maupun in spite of maupun despite. Jadi tidak mungkin juga jawabannya because of, karena because of ini juga nih ya, because of ini diikuti oleh frasa. Wait, saya tulis dulu. Gini aja sih. Jadi karena because tadi pilihan yang pertama in spite ini salah karena kurang of. Kemudian pilihan yang
D. Despite, salah karena despite diikuti oleh frasa. Kemudian yang C juga salah, because of, karena because of diikuti oleh frasa. Jadi jawaban yang benar adalah B, although. Bagaimana teman-teman, jelas? Oke, demikian pembahasan yang saya buat pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen. Jangan lupa juga like dan subscribe.